Oke, kita langsung masuk aja ya ke deep dive kita hari ini. Ada cerita yang cukup bikin merinding nih dari Jawa Barat. Soal teror ular King Cobra ke Gubernur Deddy Mulyadi. Atau KDM ya. Kita udah kumpulin analisisnya, laporannya juga. Misi kita kali ini yaitu membongkar kronologinya, coba cari tahu motifnya apa, dan apa sih artinya ini semua terutama buat Anda yang ngikutin politik sama keamanan di sana? Betul. Jadi intinya gini kan, rumah pribadinya KDM di Subang itu 2 kali ya dikirimi ular King Cobra. Iya, 2 kali. Dan kita tahulah King Cobra ini kan, wah bisanya mematikan banget, bisa bunuh orang cepat. Itu dia. Jadi jelas ini bukan sekedar iseng atau kebetulan semata gitu. Tepat sekali. Coba kita urutkan ya kejadiannya. Yang pertama itu September 2024, waktu itu KDM masih calon gubernur. Ada ular King Cobra, panjangnya sekitar 2 meter, ditemukan mau masuk kamarnya di Lembur Pakuan. Wah, serem juga ya sampai mau masuk kamar. Terus gimana? Untungnya ada staf di rumah, Biiyah namanya, dia berani nangkap. Nah, ularnya itu terus dikasih ke Panji Petualang. Oh, Panji yang sering di TV itu ya? Iya, yang itu. Nah, KDM sendiri waktu itu udah curiga kalau ini sengaja dikirim. Udah ada feeling dari awal berarti ya? Bisa dibilang gitu. Terus yang kedua, ini belum lama, 28 Mei 2025. Sekitar 100 harian lah setelah KDM dilantik jadi gubernur. Kejadian lagi, King Cobra lagi. Ditemuinya di gerbang rumah, lokasi yang sama. Lagi-lagi di tempat yang sama? Iya, dan KDM sendiri yang ngomong di media sosialnya. Dia bilang ini udah yang kedua kali, dari pihak yang sama pula. Nah ini yang agak aneh dan dicatat sama KDM. Ular yang kedua ini katanya perilakunya tenang banget. Kayak hewan peliharaan gitu, nggak liar sama sekali. Hah? Kok bisa gitu? Tenang kayak piaraan? Itu dia. Justru itu malah memperkuat dugaan kalau ini ya ada campur tangan manusia. Ada yang sengaja ngirim ular ini 2 kali, terus ular keduanya kayak udah dilatih gitu ya kesannya. Wah, ini makin jelas dong kalau terencana. Pertanyaannya jadi makin kuat. Kenapa gitu? Pemicunya apa? Apa jangan-jangan cuma kebetulan waktunya? Kalau dibilang kebetulan kayaknya kecil kemungkinannya deh. Soalnya kalau kita lihat waktunya, ini korelasinya kuat banget. Beberapa hari sebelum teror kedua itu, sekitar tanggal 24 sampai 28 Mei 2025, KDM itu baru aja umumkan rencana kebijakan. Kebijakan soal apa tuh? Soal pelarangan penggunaan ular buat atraksi di seluruh Jawa Barat. Oh, jadi ada hubungannya sama atraksi ular? Kemungkinan besar iya. Jadi KDM prihatin karena ada kasus pawang ular yang meninggal di Patuk. Kayak kasus Abah Kobra dari Sumedang, itu kan tragis banget. Menurut KDM, ular ya harusnya di alam liar, bukan jadi alat atraksi berbahaya. Dia bahkan udah niat mau keluarin surat edaran resmi soal itu. Wah, jadi pengumuman kebijakan itu kemungkinan jadi pemicunya ya? Sangat mungkin. Jadi motifnya ya kemungkinan besar ini bentuk protes keras atau mungkin peringatan gitu terhadap rencana kebijakan KDM tadi. Pelakunya ya diduga kuat dari kalangan yang merasa bakal dirugikan. Bisa jadi pawang ular atau komunitas pecinta reptil mungkin ya. Pakai King Cobra sebagai pesan tuh kan wah ekstrim banget caranya. Terus respon KDM sendiri gimana pas teror kedua ini? Agak unik ya caranya? Iya, unik banget. Dia responsnya lewat media sosial, ngapa langsung ke para penggemar dan yang suka pelihara ular kobra. Oh iya, terus bilang apa dia? Dia minta dihentikan. Nyebutnya candaan yang sudah berlebihan. Tapi ada nada ancaman juga sih sedikit. Dia bilang, nanti yang ketiganya kamu apes, ketangkep loh. Menarik sih caranya. Tapi apa cukup ya respon lewat medsos aja buat ancaman seserius ini? Kan ini King Cobra, bukan mainan. Nah, itu dia pertanyaannya. Dan yang bikin tambah rumit ya, sampai Rabu sore, tanggal 28 Mei, itu Polres Subang bilang belum ada laporan polisi resmi dari KDM soal ini. Loh, kok bisa? Belum lapor polisi, padahal kan ini ancaman fisik ke gubernur loh. Iya, itu yang bikin bingung. Biasanya kan langsung lapor ya. Keputusan KDM ini jadi banyak spekulasi. Apa ini strategi dia buat nurunin tensi? Atau ada pertimbangan lain yang kita nggak tahu ya? Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ini kan jadi semacam pengingat ya, kalau pejabat publik kita tuh rentan juga sama ancaman model begini, yang nggak biasa, pakai hewan berbisa segala. Terus gimana protokol keamanannya coba ngantisipasi yang model gini? Betul. Dan menarik juga lihat reaksi publik, terutama di medsos. Banyak netizen yang justru, wah, geram, minta pelakunya ditangkap segera.
Mereka lihat ini sebagai ancaman serius. Beda sama narasi candaan dari KDM. Jadi kelihatan ada gap ya antara cara KDM mencoba ngelola situasi sama pandangan publik soal bahayanya. Oke deh, kita rangkum sedikit ya. Jadi ada 2 kali teror King Cobra ke Gubernur KDM, waktunya dekat banget sama pengumuman rencana kebijakan larangan atraksi ular. Respons KDM unik lewat medsos, nyebutnya candaan berlebihan, tapi ada ancaman tersirat juga. Dan yang penting, belum ada laporan polisi resmi sampai waktu itu. Ya, betul. Nah, ini mungkin menyisakan satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut ya. Kalau teror pakai hewan mematikan kayak gini aja, nggak diproses hukum secara formal, padahal korbannya gubernur, ini bakal jadi presiden apa ke depannya? Gimana dampaknya buat keamanan pejabat publik lain? Dan juga, gimana cara kita nyelesain konflik terkait kebijakan publik di masa depan? Sesuatu untuk Anda pikirkan deh.